Selamat siang pemirsa, bersama saya Destia Risma Ramadhani. Di sini saya sedang berada di Komplek Pemakaman Pangeran Benowo, tepatnya di Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, inilah makam Pangeran Benowo yang dikisahkan dari Kerajaan Pajang yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, yang pada saat itu pula mengalami kegelisahan dan keguncangan setelah mendengar Sutawijaya yang memimpin Kerajaan Mataram hendak memisahkan Kerajaan Pajang. Konjanapapa yaitu peperangan antara ayah dan anak yang dilatar belakangi oleh Sutawijaya yang sudah tidak menganggap Kerajaan Pajang. Oleh sebab itu, Sultan Hadiwijaya memaksa Sutawijaya untuk mengakui dan tunduk kepada Kerajaan Pajang. Untuk memenangi peperangan Konjanapapa, maka Sultan Hadiwijaya memerlukan pusaka keris Kyai Tapak. Kemudian Sultan Hadiwijaya pun memerintahkan kepada Pangeran Benowo untuk mencari pusaka keris Kyai Tapak tersebut di Desa Palawangan dekat pesisir pantai Pulau Jawa. Setelah Pangeran Benowo bertemu dengan Ki Tunggalwaseso, kemudian Pangeran Benowo segera mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam pusaka keris Kyai Tapak tersebut untuk memenuhi keinginan Sultan Hadiwijaya. Kemudian tidak begitu saja Ki Tunggalwaseso memberikan pusaka keris tersebut. Bahkan Ki Tunggalwaseso pun mengadakan sayembara bahwa barang siapa ia dapat mencabut pusaka keris Kyai Tapak tersebut, jika dia perempuan maka akan dijadikan saudara, dan jika dia laki-laki maka ia akan dijodohkan kepada putrinya yang bernama Dewi Urang Ayu. Dan dengan pengorbanan dan dengan keyakinan yang begitu besar, Pangeran Benowo pun akhirnya dapat mencabut pusaka keris Kyai Tapak tersebut. Dan Pangeran Benowo segera bergegas untuk kembali ke Pajang, menyerahkan pusaka keris Kyai Tapak tersebut kepada Sultan Hadiwijaya. Dalam perjalanan ke Kerajaan Pajang, Pangeran Benowo bertemu dengan seorang sakti mandraguna yang bernama Ki Julungwangi. Dan inilah makam dari Ki Jamur Apu, guru dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo berguru kepada Ki Jamur Apu setelah beberapa lamanya. Dan setelah Pangeran Benowo mendapatkan ilmu yang cukup besar, Pangeran Benowo meminta izin kepada Ki Jamur Apu untuk kembali ke Kerajaan Pajang. Namun, Ki Jamur Apu melarang Pangeran Benowo untuk kembali ke Kerajaan Pajang karena menurut wangsit yang Ki Jamur Apu dapatkan bahwa Kerajaan Pajang telah runtuh. Dan untuk meneguhkan hati Pangeran Benowo, Ki Jamur Apu memerintahkan kepada Pangeran Benowo untuk digoreskan ke sebuah pohon nogosari yang begitu besar. Ya, dan inilah pohon nogosari yang pada saat itu Pangeran Benowo menggariskan, atau dalam istilah bahasa Jawa digarit, apabila Pangeran Benowo menggoreskan pusaka keris Kyai Tapak ke pohon nogosari mengalami perubahan, maka Kerajaan Pajang tetap jaya. Dan apabila Pangeran Benowo menggoreskan pusaka keris Kyai Tapak ke pohon nogosari tidak mengalami perubahan, maka Kerajaan Pajang runtuh. Dengan adanya tanda bekas goresan atau garitan di pohon nogosari ini menggunakan pusaka keris Kyai Tapak, maka tempat ini dinamakan Desa Penggarit. Selanjutnya datanglah dua utusan dari Pardikan Pemalang yang bernama Syekh Talabuddin dan Ki Julungwangi, dan memohon dengan hormat kepada Pangeran Benowo untuk bersedia menjadi Adipati Pemalang. Pemalang
mengalami kekomplangan atau kekosongan pemerintahan. Maka dari itu, Pangeran Benowo diutus untuk menjadi Adipati Pemalang yang pertama. Atas restu Ki Jamur Apu, Pangeran Benowo bersedia menjadi Adipati Pemalang yang pertama. Dan pada tanggal 24 Januari 1575, Pangeran Benowo dinobatkan menjadi Adipati Pemalang yang pertama. Dan sejak itu pula 24 Januari 1575 sampai dengan sekarang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Pemalang.